Baik, kali ini kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu mengenai variabel dan tipe data. Oke, langsung saja kita buat project baru. Dari menu file, new project, next. Nah, untuk nama projectnya kita buat variabel dan tipe data. Oke, jangan lupa di unchecklist untuk main classnya. Kita buat main classnya nanti secara manual. Oke, kalau sudah, silakan diklik tombol finish. Oke, selanjutnya kita ciptakan package baru untuk project variabel dan tipe data. Dari source package, klik kanan, new, Java package. Oke, untuk variabel dan tipe data kali ini kita buat package-nya. Sebagai contoh pertama, kita buat contoh 1. Oke. Finish. Nah, kemudian kita ciptakan sebuah kelas yang baru. Klik kanan dari package contoh 1, kemudian new, Java class. Nah, untuk implementasi variabel dan tipe data kali ini kita coba penerapannya dalam operasi aritmatika. Nah, untuk itu kita buat nama kelasnya operasi aritmatika. Oke, pastikan untuk package-nya dipilih yang contoh 1. Jadi kalau sudah, klik tombol finish. Saya hapus dulu bagian komentarnya, tidak terlalu menggunakan baris program. Oke. Langkah selanjutnya, setelah kita membuat kelas baru dengan nama operasi aritmatika, kita tentukan untuk kelas ini sebagai kelas utama atau main kelasnya dengan cara public static void main string. Ini bebas ya, mau diberikan nama apa. Untuk kali ini saya buat namanya MTK, saya singkat MTK atau matematika. Oke. Main kelas matematika maksudnya. Oke, selanjutnya kita masuk dalam materi variabel dan tipe datanya. Yang pertama adalah mendeklarasikan sebuah variabel dengan tipe data. Nah, di Java cara mendeklarasikan variabel harus diawali dengan tipe data dari variabel tersebut. Nah, untuk pembuatan nama variabel sendiri banyak ketentuannya, seperti tidak boleh menggunakan spasi, tidak boleh diawali dengan angka, dan tidak boleh menggunakan simbol selain underscore. Nah, contohnya kita buat sebuah variabel bertipe integer atau bertipe bilangan bulat dengan nama bil bilangan A contohnya. Nah, di sini untuk deklarasi variabel hampir sama dengan mata-mata kuliah atau bahasa pemrograman sebelumnya. Yang pertama, ini tidak boleh menggunakan spasi. Nah, terjadi error. Kalaupun kita mau memisah antara bil dengan A, maka kita harus menggunakan underscore. Jadi hanya itu yang diperbolehkan. Atau kita mengawalinya dengan angka. Nah, ini juga error.
Nah, tapi kalau seandainya kita akhiri variabel tersebut dengan angka, tidak masalah. Jadi pantangannya adalah yang pertama, tidak boleh mengandung karakter spasi, karakter simbol yang lain selain, yang kedua karakter simbol yang lain selain underscore, dan yang ketiga nggak boleh diawali dengan angka. Oke, itu saja untuk cara pendeklarasian variabel. Nah, kemudian coba kita deklarasikan variabel lain menggunakan tipe data yang berbeda. Contohnya tipe bilangan desimal, kita gunakan tipe float. Kita berikan nama variabelnya bil B. Oke. Di koma. Nah, sedangkan untuk pemberian nilai terhadap variabel itu sendiri ada dua cara. Bisa langsung kita berikan nilainya pada saat kita mendeklarasikan variabel. Contohnya untuk bil A langsung saya berikan nilainya 8. Nah, sedangkan cara yang kedua adalah bisa setelah pendeklarasian variabel. Nah, contohnya untuk bil B saya berikan nilainya setelah deklarasi variabel. Contohnya nilainya 7,3. Oke, kenapa ini error? Possible loss conversion from double to float. Nah, jadi 7,3 ini adalah bilangan double di Java. Khususnya di Java ini dikenal sebagai bilangan bertipe double. Nah, untuk bisa kita berikan di dalam atau untuk bisa kita masukkan ke dalam variabel bertipe float, maka ini kita konversi dulu. Kita konversi dalam tipe float dengan cara buka kurung float, tutup kurung, baru nilai yang mau dimasukkan atau disimpan dalam variabel tersebut. Oke. Nah, selanjutnya kita melakukan yang namanya operasi aritmatika setelah deklarasi dan pemberian nilai variabel. Oke. Nah, yang pertama kita akan melakukan operasi aritmatika untuk penjumlahan dan pengurangan. Nah, contohnya penjumlahan antara bil A dan bil B atau pengurangan antara bil B dengan bil A. Ada dua cara untuk melakukan operasi aritmatika. Cara pertama dengan tidak menyimpan ke dalam variabel. Maksudnya adalah kita melakukan operasi aritmatika dan menampilkan hasilnya tanpa menyimpan terlebih dahulu ke dalam variabel. Nah, contohnya system.out.println. Nah, contohnya kita akan melakukan operasi penjumlahan antara bil A dan bil B. Jadi bil A ditambah bil B. Coba kita runkan, kita lihat hasilnya. Ini lagi running. Oke. 8 ditambah 7,3 hasilnya 15,3. Nah, dia langsung ditampilkan tanpa menyimpan. Nah, tapi kita tidak tahu hasilnya ini dari operasi mana. Walaupun di sini sudah kita buat operasinya adalah bil A ditambah bil B. Tapi kita mau nanti hasil outputnya itu seperti ini. Saya buat dalam komentar. 8 ditambah 7,3 sama dengan 15,3. Nah, kita mau outputnya seperti ini. Nah, berarti kita akan melakukan pencetakan variabel bil A pertama, baru karakter plus, baru variabel bil B, baru karakter simbol sama dengan, baru hasil dari penjumlahan bil A dan bil B. Nah, ini saya hapus dulu yang di dalam ini.
Yang pertama kita mencetak nilai dari variabel bil A. Oke, bil A. Nah, kemudian disusul dengan simbol plus. Nah, untuk menggabungkan nilai variabel dengan karakter tertentu atau karakter teks contohnya, kita menggunakan simbol plus. Nah, kalau seperti ini, sekali lagi saya jelaskan, ini bukanlah operasi aritmatika. Ini hanya untuk menggabungkan antara nilai variabel dengan karakter yang akan kita cetak. Contohnya kita mau menggabungkan nilai variabel A dengan simbol plus, baru kita berikan di dalamnya. Jadi nanti kira-kira kalau ini kita runkan, hasilnya seperti ini. Nah, coba kita runkan kembali, run file. Nah, ini hasilnya. Nah, 8 nilai variabel plus adalah karakter yang di dalam petik 2. Oke, selanjutnya kita gabungkan lagi dengan nilai dari variabel bil B. Oke, kita runkan kembali. Nah, hasilnya 7,3 di sini ya. Selanjutnya kita gabungkan lagi dengan simbol sama dengan yang ini. Berarti kita buat lagi dalam petik 2 sama dengan. Oke, kita runkan kembali. Ya, sudah terbentuk ya, seperti ini outputnya. Sekarang tinggal hasil penjumlahan dari bil A dan bil B. Berarti kita gabungkan di sini. Berarti kita ditambahkan di sini plus. Nah, untuk melakukan operasi aritmatika tidak bisa langsung seperti langkah pertama tadi, bil A ditambah bil B. Nanti outputnya kalau seperti ini adalah sama saja menampilkan nilai 8 dan nilai 7,3. Nah, akan tetapi ini kita berikan atau kita pisah, kita tentukan bahwa ini adalah merupakan operasi aritmatika dengan cara kita memberikannya dalam kurung, kita tutup di sini. Jadi ini dikenali sebagai operasi aritmatika, bukan mencetak nilai dari variabel bil A dan bil B, tetapi mencetak hasil operasi penjumlahan antara bil A dan bil B. Oke, bisa hapus. Coba kita runkan kembali. Nah, ini hasilnya ya, sudah benar. Nah, sekarang kita coba untuk pengurangan. System.out.println. Coba kita kurangi antara bil B dengan bil A. Berarti 7,3 dikurang 8. Bil A, bil B plus kurang plus bil A plus dalam peti 2 sama dengan operasinya adalah pengurangan bil B dikurang bil A, titik koma. Jangan lupa setiap baris program diakhiri dengan titik koma atau semicolon. Coba kita runkan kembali. Nah, hasilnya 0,6 sekian minus 0, sekian 0,6 sekian. Oke, hasilnya sudah benar ya. Nah, sekarang kita masuk dalam cara kedua. Cara kedua dengan menyimpan nilai terlebih dahulu ke dalam variabel. Bisa enter aja ya. Oke. Berarti karena kita menyimpan nilainya terlebih dahulu ke dalam variabel, maka kita perlu menciptakan sebuah variabel baru. Nah, contoh kali ini untuk cara yang kedua kita akan melakukan operasi perkalian dan pembagian. Nah, yang pertama perkalian.
Nah, dengan catatan untuk penampungan nilai dalam variabel, karena kita akan melakukan operasi dari bilangan yang bertipe beda, maka kita harus menentukan nilai akhirnya. Apakah nanti 8 dikali 7,3 contohnya, apakah kita mau nilainya itu bilangan bulat, hasilnya bulat, atau mau nilainya desimal, bilangan desimal. Nah, jika seandainya kita mau nilainya bilangan bulat, maka kita harus menyimpannya dalam variabel bertipe integer. Contohnya hasil kali sama dengan bil A dikali bil B. Nah, ini kenapa error? Coba kita lihat. Apa errornya di sini? Case bil A dikali bil B itu integer. Artinya, jika kita ingin hasilnya adalah bilangan bulat, maka kedua bilangan yang dilakukan operasi tersebut harus disamakan dulu. Tidak boleh bil A adalah bilangan bulat dan bil B adalah bilangan berdesimal. Berarti kedua bilangan ini harus kita pastikan adalah bilangan bulat dengan cara mengkonversinya terlebih dahulu. Nah, cara cepatnya bisa langsung kita klik ini untuk dikonvert ke integer. Ya, langsung diperbaiki secara otomatis. Di sini ada penambahan di integer. Ini maksudnya adalah mengkonversi semua bilangan yang ada dalam operasi ini ke dalam tipe integer. Itu terkhusus untuk variabel bertipe integer. Variabel bertipe integer tidak bisa melakukan operasi apapun dalam bentuk tipe yang berbeda. Jadi kalau kita mau hasilnya adalah bilangan integer atau bilangan bulat, maka operasi yang ada di dalamnya, contohnya perkalian antara dua bilangan, haruslah bilangan bulat. Berarti di sini 8 bilangan bulat sudah dikonversi, hasilnya juga tetap 8. Bil B yang nilainya 7,3 kita deklarasikan, di sini bukan lagi 7,3 nilainya, tetapi cuma 7 karena sudah dikonversi ke bilangan bulat. Jadi 0,3-nya itu dihapus atau dibuang. Kira-kira seperti itu. Nah, sekarang coba kita tampilkan hasilnya. System.out.println. Berarti tadi antara bil B atau bil A? Oh, bil A ya, bil A dikali dengan bil B sama dengan nah, di sini tidak lagi kita lakukan operasi perkalian. Kenapa? Karena hasil perkaliannya sudah kita simpan terlebih dahulu dalam variabel H kali, hasil kali. Berarti di sini tinggal kita tampilkan langsung variabel H kalinya, H kali. Nah, tidak perlu kita menempatkannya dalam kurung karena ini tidak ada operasi. Langsung nilai variabel itu sendiri yang akan kita cetak. Coba kita runkan. Oke. 8 dikali 7,3 58. Nah, sebenarnya yang dicetak itu adalah yang dikalikan itu adalah 8 kali 7, bukan 8 kali 7,3. Oke. Jadi biar nampak hasil yang sebenarnya itu, kita coba konversi bilangan B-nya ke integer. Ini kita buat dalam kurung. int ya, coba kita runkan kembali ya, angka 3-nya sudah dibuang ya. Seperti yang saya bilang tadi, sebuah bilangan desimal jika seandainya dikonvert dalam bilangan bulat, maka nilai yang terkandung dalam variabel tersebut jika seandainya mengandung desimal itu akan dibuang. Jadi hanya bilangan bulatnya yang diambil. Nah, sekarang yang kedua adalah kita akan melakukan operasi pembagian.
kita simpan dalam variabel. Nah, ini juga kita mau nanti hasil pembagiannya itu seperti apa. Tadi kalau di perkalian kita mau hasilnya bulat, nah sekarang di pembagian kita mau hasilnya bilangan desimal. Berarti kita buat variabel tipenya adalah float. Hasil bagi sama dengan bil, kita mau melakukan pembagian antara bil A dibagi bil B. Ya. Kenapa di sini tidak error? Kenapa di sini tidak perlu ada konversi bilangan? Karena kita menyimpannya dalam tipe float atau tipe desimal. Jadi bilangan desimal atau bilangan bulat dibagi atau dikalikan atau ditambah dengan bilangan desimal, itu hasilnya akan selalu bilangan desimal jika tipenya kita buat tipe float atau tipe desimal. Dan bilangan bulatnya itu tidak perlu dikonversi ke float atau ke bilangan desimal, bisa langsung kita lakukan operasi aritmatikanya. Jadi contohnya seperti ini, bil A tidak perlu kita convert ke bilangan bertipe float untuk melakukan pembagian dengan bil B. Oke, jadi kira-kira masalahnya atau yang perlu diperhatikan dalam operasi aritmatika itu adalah hanya yang bertipe integer, harus ada konversi dulu. Nah, kira-kira seperti itu penjelasannya. Sekarang coba kita cetak untuk output pembagiannya. Dot print line bil A dibagi bil B sama dengan plus H bagi. Oke, coba kita runkan. Nah, 8 dibagi 7,3 1,0 sekian. Oke, kira-kira untuk materi kali ini mengenai variabel dan tipe data sampai di sini. Semoga bermanfaat materi yang saya sampaikan saat ini. Dan jika sudah mempraktekkan materi ini, coba dipraktekkan atau diimplementasikan dengan contoh-contoh atau kasus-kasus aritmatika yang lainnya. Contohnya mencari luas segitiga, mencari luas lingkaran, dan lain sebagainya. Coba tentukan variabel apa saja yang diperlukan untuk melakukan operasi aritmatika di kasus tersebut. Oke, sampai di sini pertemuan kita kali ini. Semoga materinya bermanfaat bagi kita semua.